Ya, bagaimana kalau kita lihat Bible? Justru kalau saya lihat Bible ini wanita ya direndahkan, hamil termasuk kutukan. Kalau Anda lihat di dalam kitab Kejadian ya, mengalami hamil, sakit mau melahirkan, itu kutukan loh di dalam Bible. Siapa yang dipersalahkan dalam peristiwa makan buah terlarang itu? Wanita, ya kan? Hei wanita, kan begitu. Hamil itu menjadi kutukan dan sebagainya. Perlu saya tegaskan bahwa Alkitab juga tidak pernah mencatat bahkan menyampaikan ayat ini. Kalau ada ayatnya, tolong Ustadz Sugi tunjukkan kepada saya bahwa memang betul-betul Alkitab mengatakan bahwa hamil dan melahirkan adalah sebuah kutukan. Kalau ada, tolong tunjukkan ayatnya kepada saya. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Dan di dalam bagian ini, kita akan masuk di dalam program Markilur. Mari kita luruskan. Teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas seorang ustadz, yaitu Ustadz Sugi, yang dimana ia sedang berkunjung ke rumah seorang mualaf, yaitu Natali. Mereka membicarakan banyak hal dan videonya lumayan panjang, tapi yang saya perlu tanggapi adalah terkait dengan hal yang ia sampaikan yang tidak sesuai dengan ajaran kekristenan, di mana Ustadz Sugi mengatakan bahwa hamil dan melahirkan adalah sebuah kutukan. Yuk, mari kita saksikan bersama-sama cuplikan videonya. Ya, bagaimana kalau kita lihat Bible? Justru kalau saya lihat Bible ini wanita ya direndahkan, hamil termasuk kutukan. Kalau Anda lihat di dalam kitab Kejadian ya, mengalami hamil, sakit mau melahirkan, itu kutukan loh di dalam Bible. Dan contoh lagi, ketika Daud ya, tunggu dulu, mengenai dari awal dulu, dari Kejadian apa ya, Hawa ya. Siapa yang dipersalahkan dalam peristiwa makan buah terlarang itu? Wanita, ya kan? Hei wanita, kan begitu. Hamil itu menjadi kutukan dan sebagainya. Kita sudah menyaksikan bersama-sama videonya. Nah, jelas di sana Ustadz Sugi mengatakan bahwa hamil dan melahirkan adalah sebuah kutukan di dalam Bible. Tanggapan saya terkait bagian ini, yang pertama, tentu tuduhan yang seperti ini adalah tuduhan yang tidak berdasar dan hanya menyimpulkan seenak sendiri dan menyampaikannya di depan banyak orang, sebab Alkitab jelas tidak mengatakan bagian ini. Yang kedua, perlu saya tegaskan bahwa Alkitab juga tidak pernah mencatat bahkan menyampaikan ayat ini. Kalau ada ayatnya, tolong Ustadz Sugi tunjukkan kepada saya bahwa memang betul-betul Alkitab mengatakan bahwa hamil dan melahirkan adalah sebuah kutukan. Kalau ada, tolong tunjukkan ayatnya kepada saya. Yang ketiga, sebenarnya ayat yang disalahpahami dan tidak ditafsirkan dengan baik, bahkan ditafsirkan dengan seenak sendiri oleh Ustadz Sugi ini adalah terambil di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16. Di sana dikatakan demikian, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kalau kita perhatikan dengan baik, ayat ini tidak ada menekankan bahwa hamil dan melahirkan adalah sebuah kutukan. Ayat itu jelas mengatakan bahwa susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Bagian ini dialami oleh perempuan oleh karena ketidaktaatan oleh manusia yang sudah Tuhan tempatkan di Taman Eden. Jadi jelas bahwa hamil dan melahirkan bukanlah sebuah kutukan. Nah, dari bagian ini saya juga mau bertanya kepada kita semua, apakah ketika perempuan hamil dan juga melahirkan tidak mengalami susah payah dan kesakitan? Tentu pasti mengalaminya. Nah, inilah luar biasanya Alkitab. Ketika sudah difirmankan dan sudah dicatat di dalam Alkitab, maka akan terjadi dan tergenapi. Yang keempat, Kejadian 1 ayat 28
Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah teman-teman, kalau saja hamil dan melahirkan adalah sebuah kutukan, bagaimana mungkin Allah memerintahkan bahkan berfirman supaya manusia beranak cucu? Apakah beranak cucu dapat terjadi tanpa melalui proses hamil dan melahirkan? Beginilah akibatnya kalau hanya suka mencopot-copot ayat Alkitab dan menafsirkannya dengan seenak diri sendiri, maka berpikirnya menjadi dangkal. Yang kelima, sebenarnya teman-teman, kalau kita membaca Alkitab dengan baik, yang mendapat kutukan sebenarnya adalah ular. Mari kita lihat bersama-sama ayatnya di dalam Kejadian 3 ayat 14. Lalu firman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, kalau Ustadz Sugi memakai akal sehatnya, maka dari bagian ini jelas sebenarnya ularlah yang mendapat kutukan dari Allah. Yang keenam, sebenarnya di dalam video yang sudah kita tonton tadi, mereka ingin menyerang ajaran kekristenan. Namun ternyata berbalik. Sebenarnya video tadi mau menunjukkan betapa mereka tidak paham tentang ajaran kekristenan dan isi Alkitab. Maka dari itu, saya rasa cukup sampai di sini video ini. Dan mari kita pakai akal sehat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.